Di channel ini kita udah banyak banget review berbagai lighting profesional untuk kebutuhan produksi video. Unik-unik, racun-racun dengan konsep yang biasanya berbeda-beda. Tapi gua rasa pilihan lighting dengan budget yang murah itu selalu punya tempat di hati semua penonton ST Media. Dan gua rasa buat kalian yang budgetnya terbatas, lighting profesional dari Takara ini adalah pilihan yang tepat. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah lighting profesional, lighting LED COB profesional dari Takara dengan harga yang bener-bener budget banget. Ini yang kalian lihat di samping gue, ini adalah packagingnya doang, kardusnya doang. Karena lightingnya lagi kita pakai jadi key light utama kita saat ini. Jadi kalian bisa langsung menilai juga bagaimana kualitas cahayanya yang menurut gue bener-bener hitungannya oke banget dengan harga yang ditawarkan. Nah, yang gue bahas ini adalah Takara Bomber 80S, sebuah lighting video COB profesional dengan harga yang gak nyampe 1 juta rupiah. Karena si Takara Bomber 80S ini, sesuai dengan namanya, dia punya power 80 watt, terang banget, tapi dia punya harga cuma di Rp870.000 aja untuk lampunya sendiri. Kenapa gue sampein kayak gitu? Karena kalau kalian lihat di tokonya, itu dia ada beberapa pilihan combo ya, yang full dengan light stand-nya, full dengan modifier, dan lain sebagainya. Ada yang langsung paket 2 sekaligus gitu ya, langsung paket studio. Itu juga ada, tapi buat lighting-nya doang, itu dia cuma seharga Rp870.000 aja untuk lighting 80 watt, which is itu harga yang benar-benar spesial menurut gua. Karena kalau kita lihat di pasaran saat ini, lighting COB dengan power 60 watt aja itu rata-rata harganya udah di atas 1,2 juta rupiah. Jadi ini adalah pilihan low budget yang menurut gua patut banget buat kalian lirik juga. Emang si Bomber 80S ini bukan hitungannya tuh bukan lighting compact, bukan lighting dengan desain yang macem-macem, tapi menurut gua dengan harga yang diberikan lalu dapat power 80 watt, itu udah jadi sweet spot tersendiri gitu ya. Dan powernya tuh bener-bener gede, kayak 80 wattnya tuh proper. Kalian juga bisa lihat di video ini kita juga pakai key light-nya cuma dia. Dan itu nggak sampai 100%, walaupun dia sih nggak ada indikator berapa persennya ya. Karena dia cuma knobnya aja, nggak ada layar indikator status. Tapi ya kita nggak pakai di mode fullnya. Dan cahayanya udah sangat cukup buat menerangi video utama ST Media kayak gini. Dan fun fact-nya ini mungkin tergantung setup juga ya, tapi di sini kita tidak pakai V-Light, gue baru nyadar ya. Tapi cahayanya udah rata gitu, dengan softbox yang cukup gede. Kita pakai softbox ukuran 90 cm kalau nggak salah, dan cahayanya bener-bener cukup banget. Dia juga untuk mountingnya udah universal, jadi dia nggak pakai mounting sendiri. Kayak dulu tuh kalau lighting murah, ada punyanya Yongnuo, tapi dia pakai mounting sendiri yang jadinya ribet buat nyari modifiernya. Sedangkan di sini dia udah pakai Bowen mount, jadi udah universal. Kalian pengen pakai softbox kalian sendiri, atau lantern, atau modifier lain yang mungkin kalian udah punya dengan mounting Bowen, semuanya bisa dipasangkan di lighting ini karena dia udah universal Bowen juga. Untuk warna dia stay di satu warna aja, jadi dia itu bukan lighting bicolor, bukan RGB juga pastinya, tapi dia berada di color temperatur itu 5600K yang menurut gua memang udah cocok banget untuk jadi sebuah key light. Kalau kalian pengen bermain warna, kalian juga bisa pakai gel color, tapi ya balik lagi untuk harga dan yang ditawarkan soal power dan cahayanya, intensitasnya sendiri itu menurut gua udah sweet spot banget walaupun tanpa fitur-fitur kayak tadi. Dan untuk akurasi warnanya sendiri juga cukup oke, tapi dia nggak over promise. Karena secara spesifikasi dia ditulis untuk akurasi warnanya itu dia masih di CRI 90-92. Jadi terbilang cukup rendah dibandingkan lighting-lighting pada umumnya yang ada di pasaran. Tapi kita nggak tahu juga karena beberapa lighting murah banyak yang over promise, asal nyeplak gitu ya. Karena beberapa kali gue juga ada nyoba beberapa lighting yang CRI-nya 97 ke atas, tapi warnanya terlalu tone ke magenta, terlalu tone ke hijau. Sedangkan di sini enggak, dia
bener-bener melalui pengetesan menurut gua, karena dia nggak overpromise, dia di CRI 90-92. Memang nggak terlalu tinggi, tapi menurut gua udah sangat-sangat cukup. Dan impresi yang gua rasain, dia itu memang ada sedikit shifting ke warna hijau, tapi di pinggirannya. Nah ini unik karena dia kan satu source ya, tapi dia di pinggirannya yang warnanya agak hijau. Jadi kalau kalian tembak kayak ke arah tembok, itu yang bagian agak-agak pudarnya itu jadi agak berwarna hijau sedikit. Tapi kalau kalian softboxin kayak gini ya kalian nilai sendiri. Gue sih nggak merasa ada color shifting yang berarti juga. Dan penyebabnya sebenarnya gue juga bisa baca penyebab si color shiftingnya ini karena ada cover plastik di sebelah LED COB-nya. Dan si cover plastik ini ikut kebawa terang ketika nyala di 100%, dia ikut kena cahaya dan itu bikin warnanya jadi agak keijauan gitu di bagian pinggirannya. Tapi ya sisanya nggak ada masalah dan gue nggak rekomenin kalian cabut si bagian cover plastiknya tersebut gitu ya, karena ya mungkin itu untuk jaga biar nggak kenapa-napa juga, mungkin itu bagian yang panas banget atau gimana, tapi ya cuma itu doang problemnya. Dan balik lagi, in the end ketika kita pakai sebagai lighting key light utama, gue nggak merasa ada problem. Sebelum kita pakai di sini pun kita udah pakai di beberapa video ya, kayak waktu gue bahas soal R50, 5 alasan kenapa ngambil R50 dibandingkan M50. Nah itu kita pakai lighting ini juga dan so far nggak ada problem. Gue suka dengan warna yang dihasilkan, gue suka dengan powernya yang sangat cukup walaupun pakai softbox berukuran besar gitu. Jadi ya udah oke banget. Buat rolling shutter sendiri juga udah gue tes. Ketika kita nyalain lampunya, gue coba pakai kamera itu ke shutter speed 1/500 dan itu tidak ada isu flickering gitu. Dan itu kita mainin juga si dimmernya ya, karena kalau di mode paling tinggi kan biasanya memang nggak ada isu flickering, tapi begitu kita dim agak rendah biasanya mulai flickering kalau lighting murah dan tidak terjadi di sini. Jadi menurut gue udah proper banget, cakep banget. Sama untuk buildnya sendiri, buildnya oke, dia rapih, plastik tapi tetap kelihatan rapi. Standnya juga bagus ya, standnya tuh enak buat diatur gitu. Maksudnya yang leher buat kalian nengok-nengoknya tuh enak, nggak kretek-kretek, nggak kerasa mau rusak gitu ya, nggak kerasa murah. Jadi di bagian lehernya juga cukup bagus. Sama dia udah dilengkapi dengan active cooling juga di sisi dalamnya. Jadi kalian ada kipas di sisi dalam yang menghilangkan suhu panas dari si LED-nya sendiri. Dan kalian juga bisa lihat di samping LED-nya heatsinknya lumayan gede gitu. Walaupun nggak berisik juga gitu. Jadi lightingnya nggak menghasilkan suara active cooling yang bising, dia tetap oke. Dan kita udah coba, gue udah nyalain lampu ini di luar dipakai syuting ya. Karena gue biasanya nyalain juga lampu LED buat ruangan gue nggak pakai lampu utama, tembak LED ke atas. Gue pakai 5 jam nggak ada isu gitu. 5 jam nggak ada isu gitu. Jadi menurut gue udah bener-bener oke banget buat harga yang ditawarkan. Overall, Takara Bomber 80S ini menurut gua adalah lighting yang worth the price parah. Dan kalau kalian memang budgetnya terbatas, pengen mulai bikin konten dengan serius, dengan lighting-lighting yang cukup profesional, menurut gue ini adalah starting point yang paling tepat. Karena harganya tuh nggak beda jauh sama kalian beli lamp holder, lalu kalian pasangin lampu LED sendiri, yang balik lagi lampunya juga quality controlnya beda, bukan diciptakan untuk video dan lain sebagainya. Sedangkan di harga ini, kalian dapat lighting COB yang memang udah ditujukan sebagai continuous light untuk produksi video dengan Bowen mount yang kalian bisa beli modifier dengan standarisasi yang udah industri standar juga gitu. Dengan Bowen mount kalian bisa pilih banyak banget modifier yang ada di luar sana gitu. Jadi menurut gue ini adalah starting point yang menarik buat kalian pengen investasi lighting untuk studio atau mungkin sekedar bikin konten kalian. Dan ya, paling itu aja sih sedikit informasi dari gue seputar Takara 80S, Takara Bomber 80S kali ini. So far puas, gue salut banget. Sebelumnya Takara itu yang mereka itu banyak bikin tripod low budget juga, yang cukup merajai juga di ranah tripod low budget. Dan sekarang masuk ke ranah lighting, menurut gue sama sekali tidak mengecewakan. Bener-bener recommended banget buat kalian pertimbangkan. Dan ya, itu aja sedikit informasi dari gue. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat temen-temen semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.